On May 8, 2005, Sunday about 3 p.m., I got home with my wife Sheila and our 4 kids from flying kites at the lake. My daughter asked if she could go out and play with her friends. Sheila said it was okay even though she was still grounded after stealing Sheila's $40. I didn't agree with letting her go, but I didn't say anything at the time. At about 4:30 p.m., I decided to check on Laura and bring her home. I walked by myself from my house to the park into the trail, where my son Jerry said Laura hangs out. I was walking on a dirt trail and I ran into Laura and her friends Crystal on the trail. I told Laura that she had to come home and she argued with me and I grabbed her by the arm. She tried pulling away and was telling me to let her go. Crystal also telling me to let Laura go. It all happened so fast. When she was moving around, things just got out of hand and I lost it. I was just trying to be a father and take control of my children. And it made to me. Okay. Is this your statement, Jerry? Yeah, let's do it. Was this given free voluntarily? Yes. Okay. Laura Hobbs 8 tahun dan Crystal Tobias 9 tahun pergi bermain sepeda di Taman Beulah. Sampai sore mereka belum juga pulang. Jerry Hobbs, ayah Laura, pergi berjalan kaki ke taman untuk menyuruh anak-anak itu pulang. Dia cari ke sana ke sini tapi mereka tak ada. Jerry pun pulang dan mengira Laura ada di rumah Crystal. Hari mulai gelap, Laura belum juga pulang. Sheila menelpon Marina Tobias, ibu Crystal. Mungkin Laura ada di rumahnya. Marina juga mengatakan hal yang sama. Dia juga sedang menantikan Crystal pulang. Mereka menjadi khawatir kalau telah terjadi sesuatu yang buruk kepada anak-anak mereka. Sekitar jam 9 malam, Sheila menelpon polisi kalau putrinya dan Crystal Tobias hilang. Malam itu juga polisi, keluarga Hobbs dan keluarga Tobias dan juga dibantu warga menyusuri Taman Beulah yang berhutan itu mencari Laura dan Crystal. Saat menjelang fajar, Arthur Hullabow, kakek Laura, menemukan sepeda Laura di semak-semak. Tak lama kemudian Jerry berteriak histeris sambil menangis. Mereka sudah mati, ceritnya. Dia melihat putrinya dan Crystal berbaring berdampingan. Arthur dan Jerry tidak berani mendekati jasad-jasad itu sampai polisi tiba di sana. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa anak-anak kecil itu sudah tewas. Keadaannya begitu mengerikan. Polisi menyimpulkan tidak ada tanda-tanda serangan secara seksual. Pisau yang dipakai tidak ditemukan di TKP. Namun polisi tertarik untuk lebih jauh menyelidiki Jerry. Ditambah lagi Jerry punya catatan pelanggaran hukum yang panjang dan dia juga belum 2 bulan keluar dari penjara. Maka hari itu juga 10 Mei 2005 Jerry dibawa ke kantor polisi. Jerry terancam hukuman yang paling berat jika terbukti menghabisi Laura dan Crystal. Arthur Hullabow bilang kepada pers kalau Jerry memang baru keluar penjara dan saya rasa itu dipakai polisi untuk mencurigai Jerry. Saya rasa dia tidak melakukannya, kata Arthur. Mertuanya itu memang belum pernah bertemu Jerry sebelumnya sampai Jerry datang ke Zion sebulan sebelum tragedi berjarah ini. Tetapi Arthur membelanya dengan penuh semangat. Polisi tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka cuma mencari kambing hitam, katanya. Memang ada yang aneh dengan penyelidikan polisi. Pada penyelidikan awal, polisi bilang tidak ada serangan seksual pada Laura dan Crystal. Tapi belakangan dilaporkan ada DNA asing di beberapa bagian tubuh Laura, menandakan Laura mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Arthur kesal, kenapa semua bukti-bukti itu terlewatkan oleh polisi? 2 tahun kemudian terungkap bahwa DNA yang ada pada tubuh Laura itu ternyata bukan DNA Jerry. Tetapi polisi tetap bertahan pada hasil penyelidikan awal dan status Jerry tetap sebagai tersangka berdasarkan pengakuan Jerry sendiri. Jerry Brenton Hobbs adalah sosok yang bolak-balik berurusan dengan polisi di kota Wichita Falls, Texas. Pertama kali dipenjara karena bertengkar fisik dengan seorang pria. Jerry pun mendekam di sel selama 2 bulan.
Pendidikan Jerry hanya sampai kelas 2 SMP. Dia seorang tunawisma yang tinggal berpindah-pindah dari gubuk terbengkalai satu ke gubuk lainnya. Di mana-mana dia selalu bikin masalah. Kadang dia kembali ke rumah orang tuanya tapi kemudian diusir kembali begitu tahu Jerry masih hidup ugal-ugalan. Pekerjaannya ganti-ganti, dari buruh bangunan, mekanik mobil, tukang masak di restoran, dan yang terakhir ini dia dipecat karena temperamennya yang buruk. Suatu ketika dia bertemu dengan Sheila Hollabaugh, wanita yang sudah punya satu anak dari pria lain. Bersama Sheila, Jerry punya 3 anak, Jerry Junior 10 tahun, Laura 8 tahun, dan Jeremy 6 tahun. Hubungan mereka juga diwarnai dengan pertengkaran, kekerasan fisik hingga satu saat di tahun 2001, Sheila meminta surat proteksi atau perintah perlindungan atas Jerry. Sheila memohon agar dia menjauhi dirinya dan anak-anaknya. Selain tak boleh mendekati Sheila dan anak-anaknya, Jerry harus bertanggung jawab memberi uang tunjangan sebesar $300 setiap bulan untuk anak-anak. Tetapi Jerry gagal memberi tunjangan sehingga menumpuk sampai lebih dari $2.000. Akibatnya, dia masuk penjara selama 1 bulan. Jerry masih ingin bersama Sheila. Namun dia hanya bisa memandang Sheila dan anak-anaknya dari rumah trailer yang dia tempati, yang tak jauh dari rumah Sheila dan anak-anaknya tinggal. Ketika dia melihat Sheila sudah ada kekasih baru, kecemburuannya memuncak. Dengan membawa gergaji mesin, dia mendatangi Sheila dan kekasihnya. Mereka bertengkar. Jerry marah dan mengejar kekasih Sheila dengan gergaji. Warga sekitar mencoba melerai tapi malah dikejar juga oleh Jerry. Namun tiba-tiba seorang warga menghajar punggung Jerry dengan sekop dan Jerry terjatuh. Orang itu berhasil menaklukkan Jerry sampai polisi tiba di tempat. Memang tidak ada yang terluka dalam insiden seru itu, tapi Jerry didakwa melakukan tindak pidana KDRT dan kemudian dakwaan dikurangi menjadi pelanggaran ringan saja. Jerry Hobbs dijatuhi hukuman percobaan 10 tahun dan wajib lapor setiap minggu. Suatu hari di tahun 2003 dia melanggar pertemuan wajib lapor tersebut sehingga hukuman percobaan dicabut dan dia harus masuk penjara selama 22 bulan. Selagi Jerry berada di penjara, Sheila membawa keempat anaknya kembali ke rumah orang tuanya di kota Zion, negara bagian Illinois. Walaupun sudah meninggalkan Texas, ternyata Sheila nggak bisa move on dari Jerry. Sudah terpisah sejauh 1.600 km dan dihalangi dengan sel penjara, ternyata hubungan mereka tetap berlanjut lewat telepon dan email. Jerry bilang kalau dia ingin terus bersama Sheila dan anak-anaknya dan berjanji akan berubah. Sheila menerimanya kembali. Tanggal 12 April 2005, Jerry bebas. Dengan naik bis, Jerry langsung menuju ke rumah orang tua Sheila, di mana Sheila dan anak-anaknya tinggal. Dan belum 1 bulan mereka bersama, Jerry ditangkap kembali dan didakwa atas pembunuhan terhadap darah dagingnya sendiri. Namun sampai tahun 2007, Jerry masih mendekam di penjara tanpa tahu persis kapan kasusnya akan disidangkan. Amanda Jean Snell lahir 19 Januari 1989 di Los Angeles, bungsu dari 2 bersaudara. Amanda gadis cantik yang ceria dan baik hati. Dia aktif di kegiatan gereja. Ketika dia remaja, ibunya, Cynthia, yang adalah orang tua tunggal, memboyong kedua anaknya pindah ke Las Vegas. Setelah lulus dari SMA Chaparral, Amanda mendaftarkan diri ke Sekolah Angkatan Laut di Michigan dan lulus dengan pangkat perwira kecil Angkatan Laut, pangkat yang biasa diberikan kepada pria. Berkat kecerdasan, ketekunan, dan kedisiplinan yang tinggi, Amanda dipercaya memangku jabatan sebagai spesialis intelijen padahal usianya masih 20 tahun. Dia pun ditempatkan di pangkalan gabungan Henderson Hall di Arlington, Virginia. Karir dan masa depannya begitu cerah. Amanda mempersiapkan diri untuk tugas internasional pertamanya untuk dikirim ke Korea Selatan.
19 Juli 2009, Jonathan Feige, atasan Amanda, bertanya-tanya kenapa Amanda tidak datang bekerja di Pentagon. Ini sungguh aneh karena Amanda dikenal rajin, disiplin, dan berdedikasi dengan pekerjaannya. Kemudian dia mengirimkan petugas NCIS atau Layanan Investigasi Kriminal Angkatan Laut untuk mengecek Amanda yang tinggal di barak di Mayer Henderson Hall. Pintu diketuk tapi tak ada jawaban. Yang aneh, pintu tidak terkunci. Petugas masuk dan langsung mencium bau busuk yang begitu kuat di ruangan Amanda. Petugas memeriksa lemari di mana bau itu berasal. Di sana mereka melihat Amanda sudah tewas dengan posisi terbaring seperti duduk. Sepertinya Amanda dipaksakan masuk lemari kecil itu. Wajahnya ditutupi dengan sarung bantal. Semua barang-barang pribadi Amanda masih ada, dan tempat tidur juga dalam keadaan rapi, tapi hanya memakai selembar spray saja, tanpa penutupnya. Ada jejak sepatu sneaker di lantai di depan lemari, yang ukurannya bukan ukuran sepatu Amanda. Dari otopsi diketahui Amanda tewas karena sesak nafas. Tak ada trauma signifikan pada tubuhnya, kecuali lecet di lutut akibat diseret masuk ke dalam lemari. Polisi menanyai orang-orang dekat Amanda dan tidak menemukan siapapun yang ingin menyakiti, apalagi menghabisi Amanda. Selain jejak sepatu, bukti forensik lain yang ditemukan adalah cairan sperma di spray. Pelakunya diduga adalah orang yang tinggal di barak itu juga, karena sulit kemungkinan orang lain masuk ke dalam kompleks barak karena keamanan yang tinggi. Seluruh penghuni barak ditanyai, diperiksa kamarnya, dan juga diambil DNA-nya. Tapi kasus ini terhenti karena tak ada petunjuk baru. Seorang wanita berinisial MN berusia 26 tahun sedang berjalan kaki menuju rumah temannya. Tiba-tiba dia didekati seseorang dari belakang, lalu orang itu menunjukkan pistolnya dan menyuruhnya tetap diam dan terus berjalan. Wanita ini takut setengah mati. Dia bilang, "Ini tas saya, ambil saja." Tapi pria itu terus mendorongnya berjalan ke mobil Durango gelap. Pria itu mengeluarkan pisau dan mendesak MN untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Tiba-tiba MN menjatuhkan tasnya lalu berlari secepat-cepatnya menuju rumah temannya yang memang sudah tidak jauh lagi dari situ. Dia berteriak-teriak minta tolong. Sampai di rumah temannya langsung menelpon polisi. Polisi tiba tetapi tidak menemukan si penyerangnya dan juga tidak menemukan tas MN yang dijatuhkan. 17 hari berlalu, juga di daerah Pellston, Arlington, dua mahasiswi pascasarjana berinisial JT dan KM sedang berjalan kaki menuju rumah KM. Mereka sudah tiba di depan rumahnya ketika seorang tiba-tiba muncul dari belakang mobil yang diparkir di pinggir jalan. Setelah para wanita itu bilang mereka tak punya uang, pria itu memaksa mereka untuk masuk ke rumah KM dan menyuruh mereka berlutut di sebelah sofa. Lelaki itu mengikat tangan mereka dengan kabel vakum. Pada satu kesempatan ketika pria itu meninggalkan ruangan, para wanita itu berhasil melonggarkan tangan mereka dari ikatan tanpa diketahui si penyerang. JT bahkan berhasil mengambil ponselnya dan menelpon 911. Waktu si penjahat itu kembali dan melihat JT memegang ponsel, dia merebutnya dan melemparkan ponsel itu ke dinding. Dia marah dan di bawah ancaman pistol, dia membawa wanita itu keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Setelah dia mengemudi beberapa waktu, dia berhenti dan memaksa JT melakukan seks oral kepadanya. Kemudian peruda paksa itu melilitkan lakban ke muka JT. Dia kemudian mengambil syal JT dan menjerat lehernya sampai JT tidak bisa bergerak kembali. Si biadab ini pun pergi meninggalkan korbannya tertelungkup dengan wajah tertanam di tumpukan salju. Beberapa jam berlalu, pasangan suami istri yang baru kembali dari mall tertarik melihat sesuatu yang bergerak di atas salju. Pasangan ini pun menepi untuk melihat lebih jelas lagi. Tidak diduga-duga, JT siuman. Dia tidak mati. Dengan mengerang, menangis, dan suara gemetar dia merangkak mendekati pasutri itu dan meminta tolong. Pasutri itu pun langsung menelpon 911.
Berdasarkan kesamaan deskripsi kendaraan dan wajah penjahat yang menyerang MN dan JT, esoknya 27 Februari 2010 dengan mudah petugas menangkap pelaku kejahatan biadab itu di tempat tinggalnya. Namanya Jorge Avia Torres dan lafal membaca namanya menurut bahasa mereka adalah Jorge, tapi dia tidak mau dipanggil Jorge, dia mau dipanggil George. Ternyata si Jorge atau George ini tinggal di barak Angkatan Laut Mayer Henderson. Ingat kejadian pembunuhan perwira cantik Amanda, di mana waktu itu polisi memeriksa kamar seluruh penghuni barak, termasuk memeriksa kamar si Jorge busuk ini. Dia tinggal di lorong yang sama dengan Amanda. Jorge atau George menghadapi pasal berlapis, pelecehan, perampokan, penggunaan senjata api dalam kejahatan, penculikan, ruda paksa, memasuki rumah orang dengan bersenjata, dan pemaksaan sodomi. Tanggal 10 Desember 2010, pengadilan menjatuhkan 5 hukuman seumur hidup plus masa penjara 168 tahun. Penangkapan Jorge Avia Torres membuka tabir misteri pembunuhan Amanda. DNA yang ada pada spray Amanda adalah milik Jorge atau George. Untuk mengetahui motifnya membunuh Amanda, polisi menempatkan seorang napi lain bernama Osama El Atari, 37 tahun, yang sudah dipasangkan alat penyadap pada tubuhnya untuk merekam percakapannya dengan Jorge. Osama setuju melakukan hal itu untuk meringankan hukumannya karena dia sudah menipu beberapa bank sebesar $53 juta. All right, so tell me the story. So you walked into her house and then what? It was her apartment on the beach. Okay. She woke up. She saw me. She couldn't believe her own eyes. So she rose her eyes. She looked at me. Yeah, she like staring at me. So I jumped down and I covered her mouth before she could start screaming. So like I told you, I tied her up with half the cord. You tied up her hands? Yeah, with half her laptop cord. I was like, can't let her go. She recognizes me. Yeah. So I took the other half cord, put it around her neck, and I choked her off that way. She tried to fight you? Yo, she's tied up. She finally passes out. Just because they pass out don't mean they're dead. Yeah. So I choked her out for about another 2 minutes that way. With the cord? To make sure she was dead. Now I got a body to deal with. Take her and I put her on the floor. I take her off the bed. So I open up her closet. What's going on? She had room in the bottom of the closet. Tahun 2014 digelar persidangan federal atas pembunuhan Amanda. Jorge George Avia Torres dijatuhi hukuman yang paling berat. Kita kembali ke kasus awal Laura dan Crystal, 2 anak kecil yang dilecehkan dan dibantai habis-habisan dengan sadis. Setelah Bank DNA mendapatkan DNA George, terungkaplah tabir misteri pembunuhan kedua anak kecil itu. DNA yang ada pada tubuh Laura adalah DNA George. Jerry akhirnya dibebaskan dari penjara. Jorge George Avia Torres baru berumur 16 tahun waktu dia menghabisi Laura Hobbs dan Crystal Tobias. George bukan orang asing bagi Crystal karena dia adalah teman dekat abang tirinya, Alberto Segura. Marina Tobias, ibu dari Alberto dan Crystal, sangat senang dengan George. Di matanya George ramah, anak yang baik, tidak minum, tidak merokok, pokoknya hidupnya tidak bermasalah. Dan hampir setiap hari George main ke rumah keluarga Tobias. Dan pada hari ibu tahun 2005 itu, George sedang ada di rumah keluarga tersebut. Dia tahu Crystal dan temannya Laura pergi bermain sepeda di jalur sepeda di Taman Beulah. Ketika adik tirinya hilang, Alberto ikut mencari ke area taman. Dia tidur larut malam itu, dan esoknya dia terbangun karena ratapan ibunya. Está muerta. Dia sudah meninggal. Awalnya, kasus pembunuhan ganda ini dianggap selesai karena Jerry sudah jadi tersangka dan masuk penjara sambil menunggu masa persidangan. Sementara George ABG berdebah ini bebas melenggang tanpa beban. Tamat SMA, George masuk marinir. Tujuannya masuk marinir adalah upaya untuk menutupi kejahatannya terhadap Laura dan Crystal. George diekstradisi dari penjara federal ke penjara Kabupaten Lake untuk menjalani persidangan kasus Laura dan Crystal. George mengaku bersalah agar terhindar dari hukuman mati.
Di situ George mendapat hukuman 50 tahun masing-masing untuk kematian Laura dan Crystal. Jadi kalau mau ditotal, hukuman George si pembunuh berantai ini adalah 5 kali seumur hidup plus 168 tahun, ditambah 100 tahun lagi jadi 268 tahun, dan hukuman ganti nyawa. Saya nggak kebayang bagaimana dia menjalankan semua hukumannya itu. Bisa begitu ya? Saat ini, Jorge George Avia Torres ditahan di penjara federal Terre Haute. Sementara itu, Jerry Hobbs yang sempat 5 tahun mendekam di balik jeruji besi karena tuduhan pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan, menuntut semua orang yang memenjarakannya. Mulai dari polisi yang menangkap, yang menginterogasi, dan dalam jumpa pers, Jerry berkata bahwa dia dipaksa mengaku. Tulisan pengakuannya yang dibaca dulu itu adalah rekayasa yang ditulis oleh polisi. Saya terpaksa mengaku karena selama interogasi mereka memukuli saya, menelanjangi saya, dan hanya dipakaikan baju kertas tembus pandang selama interogasi hampir 24 jam. Padahal 2 hari sebelumnya saya sudah tidak tidur karena mencari Laura dan Crystal. Tuntutannya menang dan Jerry mendapat uang hampir 8 juta dolar untuk kompensasi kerugian material dan non-material yang dia alami. Saya rasa penundaan pengadilan Jerry itu karena campur tangan Tuhan ya. Karena bayangin aja kalau dia disidang terus mendapat hukuman mati dan dieksekusi, tapi ternyata bukan dia pelakunya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen ya. Baiklah, terima kasih banyak sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo bantu biar tembus 10.000 subscribers, 100.000 dan semakin terus berkembang. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Oke, once again, terima kasih banyak buat segala dukungan kalian. Love you all, take care, bye.